Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Julaifa Herawati, semester 4 PBA B, dosen pengampu Zainul Arifin MPD, dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmiah. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Instrumen dan Data. Pada instrumen dan teknik pengumpulan data ini, saya akan membahas 3 pembahasan. Yang dimana pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian instrumen dan teknik pengumpulan data. Pengertian instrumen. Instrumen adalah sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data yang merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam bentuk benda. Yang secara umumnya, instrumen adalah suatu alat yang memenuhi suatu persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel dalam bidang penelitian, sehingga instrumen diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-variabel penelitian yang untuk kebutuhan penelitian. Selanjutnya, pengertian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang masalah penelitian yang sedang mereka lakukan. Berikutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu tentang teknik-teknik pengumpulan data. Pada teknik-teknik pengumpulan data ini memiliki beberapa metode, yang dimana metode yang pertama yaitu metode wawancara atau interview. Berikut ini pengertian dari metode wawancara atau interview. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Akan tetapi, dapat juga diberikan daftar pertanyaannya terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lainnya. Pada wawancara ini terbagi atas 2 kategori, yakni kategori wawancara terstruktur dan kategori wawancara tidak terstruktur. Yang dimaksud dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur,
peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dalam narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis, sehingga peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian, seperti alat bantu, kamera, untuk foto, serta instrumen-instrumen lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yang artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang spesifik, akan tetapi hanya memuat poin-poin yang penting dari masalah yang ingin digali, yang ingin diketahui dari responden. Yang selanjutnya yaitu berikut jenis-jenis wawancara. Pada jenis-jenis wawancara ini memiliki beberapa jenis. Yang dimana jenis yang pertama adalah jenis wawancara tertutup. Jenis wawancara tertutup adalah wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut jawaban-jawaban tertentu. Dan selanjutnya jenis wawancara yang kedua, yaitu jenis wawancara terbuka. Jenis wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya. Berikutnya adalah jenis-jenis wawancara yang terakhir, yaitu jenis wawancara tertutup terbuka. Jenis wawancara tertutup terbuka adalah wawancara yang merupakan gabungan dari dua jenis interview, yang dimana interview jenis yang pertama dan interview jenis yang kedua. Yang selanjutnya yaitu metode yang kedua dari teknik pengumpulan data, yaitu angket atau kuesioner. Berikut adalah pengertian dari angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responder untuk diisi. Berdasarkan cara menyusun pertanyaan, dalam teknik kuesioner ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kuesioner terbuka atau open items dan kuesioner tertutup atau closed items. Berikut yang dimaksud dengan kuesioner terbuka atau open items. Kuesioner terbuka adalah sesuatu yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan tidak disediakan jawaban pilihan, sehingga responder dapat dengan bebas atau dengan terbuka luas untuk menjawabnya sesuai dengan pendapat, pandangan, dan pengetahuannya. Sedangkan yang dimaksud dengan kuesioner tertutup atau closed items. Closed items
adalah suatu kuesioner yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan telah tersedia jawaban pilihan, sehingga responden tinggal memilih dari salah satu jawaban yang telah disediakan. Berikut yang selanjutnya adalah metode yang terakhir dari teknik pengumpulan data, yaitu metode observasi. Berikut ini adalah pengertian daripada metode observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, sehingga observasi memiliki beberapa bentuk, yaitu observasi partisipan, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Yang dimaksud dengan observasi partisipan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, yang dimana peneliti terlibat dalam keseharian informasi. Sedangkan yang dimaksud dengan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa digunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya yaitu observasi kelompok, atau observasi yang terakhir yaitu observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim atau grup peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan kita yang terakhir, yaitu contoh teknik pengumpulan data. Pada contoh teknik pengumpulan data ini memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu rekaman hasil wawancara. Rekaman hasil wawancara yang dimana biasanya peneliti akan menggunakan bantuan alat perekam ketika mereka melakukan wawancara. Dan juga yang biasanya peneliti hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Akan tetapi, secara keseluruhan, informasi wawancara telah disimpan di dalam rekaman. Yang selanjutnya adalah contoh yang terakhir dari teknik pengumpulan data, yaitu hasil catatan lapangan. Selama proses penelitian, biasanya seorang peneliti akan memiliki catatannya tersendiri. Dan juga peneliti akan melakukan pencatatan selama kegiatan peneliti bertujuan agar informasi penting yang didapatkan selama penelitian tidak ada yang terlupakan. Dan apabila data yang didapatkan sudah cukup, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan yaitu mengelola data tersebut yang sesuai dengan metode penelitian dan jenis yang sudah dipilih.
Sekian dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.